Pelajaran nomor 44. Saudara pendengar, hari ini kita akan mempelajari suatu bentuk khusus kata kerja dalam bahasa Inggris yang menghubungkan waktu lampau dengan masa kini. Coba dengarkan. We live here in Sydney. Contoh tadi mengenai masa kini. We came here 20 years ago. Dan kalimat tadi mengenai masa lampau. Untuk menggabungkan kedua kalimat itu, atau untuk menyebutkan kedua hal tadi dalam satu kalimat, kita mengatakan, We have lived here for 20 years. We have lived here for 20 years. Kata kerja dalam contoh tadi, have lived, terdiri dari dua bagian. Yang pertama berasal dari kata kerja have. We have. Dan yang kedua berasal dari kata kerja yang ingin kita pakai dalam suatu keadaan tertentu. Dalam contoh tadi, live, yang menjadi lived. Lived. Bentuk kata kerja kedua ini tidak berubah. Jadi, tidak tergantung pada siapa yang berbicara ataupun yang dibicarakan. Coba dengarkan. She has lived. He has lived. They have lived. We have lived. Hanya bentuk pertama saja berubah, yaitu have. He has lived. They have lived. Dengarkan apa yang dikatakan Chris. I have lived here for about a year. I've lived here for about a year. Coba dengarkan baik-baik ucapannya. Bagian pertama kata kerjanya diucapkan perlahan-lahan. I have. Dan dalam percakapan sehari-hari, I've. Barangkali saudara masih ingat ungkapan I've got 2 brothers. bagian pertama dari ungkapan-ungkapan tadi sama, I've. Coba ucapkan sesudah Chris. I've. Bagian kedua kata kerjanya berakhir dengan bunyi d. Lived. Lived. Coba ucapkan sesudah Chris. Lived. Jangan lupa mengucapkan bunyi d itu. Coba ulangi lagi sesudah Chris. Lived. Sekarang, coba ucapkan kalimat seluruhnya. I've lived. Contoh-contoh tadi mengenai orang yang tinggal di suatu tempat tertentu selama jangka waktu tertentu. Dan mereka masih tinggal di tempat yang sama. Sekarang, latihlah cara mengucapkan ungkapan yang dipakai untuk menggambarkan hal tersebut. Siap, saudara-saudara? You've lived. She's lived. We've lived. They've lived. Chris and Helen have lived. My friend has lived. Helen and I have lived. Sekarang, coba dengarkan sebuah kalimat lengkap dari Chris. I've lived in this house for 20 years. Kata yang singkat tadi, yaitu for, adalah penting. Karena kata itu menunjukkan lamanya suatu kejadian berlangsung, mulai dulu sampai saat ini. For 20 years. I've lived here for 20 years. For 2 years. I've lived here for 2 years.
Saudara pendengar, ketika Iwan tiba di Australia 2 tahun yang lalu, dia berkenalan dengan Chris. Dan sekarang dia masih mengenalnya. Coba dengarkan. He has known Chris for about 2 years. Dan Chris telah mengenal Iwan selama kira-kira 2 tahun. Chris has known Iwan for about 2 years. Dalam contoh-contoh tadi, kata kerjanya juga terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama adalah salah satu bentuk kata kerja have, dan yang kedua ialah known. Dengan demikian, bentuk kata kerjanya yang lengkap ialah Has known. kita akan melihat bahwa bagian kedua, yaitu bagian yang kita pakai di belakang have atau has, biasanya berakhir dengan d. Misalnya lived, atau teh, atau an. Misalnya known. Nah, sekarang beberapa latihan lagi. Iwan has known Helen for about 2 years. Karena dia berkenalan dengan Helen kira-kira 2 tahun yang lalu. Coba saudara terangkan mengenai Iwan. Coba ucapkan lagi sesudah Chris. Iwan has known Helen for about 2 years. Nah, sekarang coba saudara terangkan mengenai Helen dan Iwan. Kalimat saudara harus mulai dengan Helen. Coba ucapkan lagi sesudah